ini itu dua mata kuliah praktik ya, ya. Sehingga genetik itu labnya kan hanya pengkajian apa namanya untuk kesehatan. Sehingga 9 ini ya dari Pak Sandi itu 5 kalian kan nanti menjadi 2 kelompok 10 berarti ada 10 station. Ada 10 station. Saya jelaskan karena samaran saya nanti sebelum OSCE nggak bisa dijelaskan sebelum hari Jumat pelaksanaan OSCE itu mau saya kumpulkan untuk menjelaskan terkait dengan proses OSCE itu sendiri. Ya, pertama kenapa dari awal itu ketika kalian bertanya tentang OSCE itu tidak ini kan ya, dan saya juga menyampaikan ke dosen-dosen ya tidak boleh menyampaikan materi apa saja di OSCE kan ya karena masih hari Senin gitu ya. Mahasiswa itu biasanya nanti yang nggak diujikan itu akhirnya tidak dimandirikan gitu kan. Jadi akhirnya fokusnya hanya yang diujikan saja sama saya seperti itu ya, tapi pertimbangan lainnya adalah itu tadi ya waktu, takutnya karena kalian mau ke rumah sakit gitu ya, akhirnya kan pasti kalian banyak yang perlu dipersiapkan belum lagi Jumatnya OSCE gitu ya. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa lah, nanti biar kalian bisa fokus ke apa yang diujikan ya kan? Meminimalisir remedinya Bu. Iya, makanya itu salah satunya itu. Jadi bukan tidak merepotkan petugas juga gitu kan. Iya. Setuju. Baik, tetapi tetap ya saya pesan adalah tetap untuk yang kompetensi lain tetap harus dicoba dan dipelajari. Gitu ya. Oke, ada 9. Ini kelompok 1 dan 2 ya di sini. Iya. Oke. Ini kalian OSCE yang keberapa? Kedua. OSCE yang ketiga. Yang OSCE yang pertama semester berapa? 4. Semester 4. Terus semester 5. Iya. Itu udah di sini ya? Sudah di sini kan? Sudah. Tahu. Cuma saya sebelumnya kan PJ-nya Pak Wimar. Ya, karena Pak Wimar sudah off dari sini gitu ya. Ini adalah semester terakhirnya beliau nanti di semester depan kemungkinan sudah tidak aktif, dan ini juga sudah mulai tidak aktif lagi Pak Wimar ya. Jadi PJ-nya semester 6, 7, 8 dan profesi saya, nanti yang bawah itu adalah Bu Sabrina. Dosen-dosen juga ketika menyampaikan praktek lab, mudah-mudahan sih yang jadwal seminggu ini adalah jadwal yang kedua simulasi. Jadi seperti saya dan Pak Sandi misalnya, ternyata di pas perkuliahan kan sudah simulasi yang pertama, jadi yang simulasi kedua kan bisa mandiri gitu ya. Sehingga ketika nanti disampaikan OSCE-nya, kompetensinya apa saja dan yang mau kalian pelajari itu paling tidak kan kalian sudah dapat simulasi di pertemuan pertama gitu loh maksud saya. Jadi nanti kan ada 10 station gitu ya. Jadi kompetensi gajarnya itu ada 3 ya. Kompetensi gajar itu ada 3, RCP dewasa, RCP bayi ya, dewasa, bayi, dan juga pembebasan jalan nafas dewasa. Tapi tadi Pak Sandi mengatakan bahwa RJP dewasa nanti dengan pembebasan jalan nafas dewasa itu nanti dipisahkan stationnya ya. Kemudian nanti yang RJP
bayi ya, kita nggak pakai anak tapi bayi karena tidak pakai pasien ya, karena adanya kan kantongnya bayi gitu ya. Jadi kita RJP dan pembebasan jalan nafas bayi jadi satu ya, jadi satu station itu. Jadi tinggal dilihat soalnya ya. Jadi ada 3 kompetensi, 4 ting, 4 splinting dan bandaging ya, splinting dan bandaging. Nah ini cuma saya masih menunggu soal karena membuat soal itu adalah PJMK, dosen PJMK. Jadi dari Ganda nanti yang buat soal adalah Pak Sandi, Gerontik adalah Sabrina gitu. Terus satu soal lagi saya sempilkan ya, itu adalah keperawatan persiapan praktik anak maternitas. Kenapa begitu? Karena sebelumnya belum ada ya seperti ini. Jadi biasanya OC-nya ini hanya untuk di mata kuliah ini saja. Cuma kalian mau praktek persiapan maternitas anak gitu ya, pengalaman yang sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang lupa kompetensi. Jadi ketika di lahan itu unek-unek gitu ya. Jadi banyak masukan dari rumah sakit, terutama kompetensi untuk yang pemberian vaksin HB0 ya, HB0 dan juga vitamin K dan juga salep mata itu paling sering di neonatus nanti kan, atau di ruang bersalin biasanya ya. Nah ini makanya dan katanya Bu Anita kan sebelumnya belum pernah diberikan. Nah sehingga saya sempilkan di praktek lab minggu ini gitu ya, karena ini penting. Nah ini nanti itu juga masuk ke OSC ya. Kemudian dari gerontik itu ada 2, senam ergonomik dengan juga pengkajian kognitif minikog ya. MMSE atau minikog 2, hanya 2 berarti ya. Terus satunya adalah vaksin HB0. Itu untuk kompetensi prakteknya. Karena kalian ada 10 station, kalau tadi itu 3 gadar ya, 2 2 geronting, 1 adalah anak maternitas. Berarti kan kalian masih punya 3 station kosong kan? Nah, 1 station itu nanti untuk istirahat ya. Yang 2 station ini nanti kognitif, pengerjaan soal. Kayak sebelumnya kan ada soal kognitif gitu kan. Ya. Jadi 10 ya. Berarti soal kognitifnya 2. Terus 4 itu tadi ya, yang 4 gadar ya kan, RJP dewasa, RJP bayi dan pembebasan jalan nafas bayi, pembebasan jalan nafas dewasa, splitting dan bandaging. Terus gerontik 2, senam ergonomik, kajian minikog gitu ya. Terus anak maternitasnya 1 ya kan, pemberian vaksin itu, soal kognitifnya 2, istirahatnya 1, jadi pas 10. Nah, kurang enggak Mas? Gitu ya. Nah, Nanti dari station istirahatnya 1 stasiun. nggak mesti di stasiun terakhir gitu ya, jadi bisa di tengah-tengah. Kemudian soal kognitif ini saya belum bisa sampaikan karena saya belum dapat ya, karena soal kognitif ini juga kan nanti dari gadar 1 dan juga satunya juga dari gerontik gitu ya. Jadi saya belum tahu soalnya apa gitu ya, tentang apa juga saya belum dapat, saya juga masih nunggu gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu soal tadi kan Pak Sandi Pak Sandi itu yang membahas tentang pembebasan jalan nafas, itu kan katanya biar nggak terlalu pakai banyak orang, itu diganti bayi. Jadi ini tadi tak sampaikan toh? Sudah tak sampaikan toh? Iya. Yang dewasa berarti cuma RJP aja kan? RJP pembebasan jalan nafas dewasa dan RJP dewasa. Berarti pembebasan jalan nafas dewasa itu tetap Oh. Tadi katanya nggak jadi. Oh, berarti maksudnya Pak Sandi RJP dewasa, RJP bayi dan anak. Tadi juga telepon saya, tapi saya belum ketemu kan, hanya telepon tahu. Oh, berarti pembebasan jalan nafas dewasanya diganti bayi. Iya. Oke.
Oke, berarti RJP dewasa, RJP bayi, pembebasan jalan nafas bayi, oke. Tapi kan berarti tetap ya kompetensinya. Maksudnya jumlahnya tetap sama. Iya, oke. Yang ini itu kan ngisi kompetensi pengkajian ADL. Itu berarti beliau nanti tidak menguji atau Kajian ADL. atau nanti beliau ngisi di jadwal Heeh. pelatihan ini ada Oh, anu genetik dia ya. Anu apa namanya pengkajian ya. Iya. Iya. Jadwalnya ada apa Pak lebih ini? Besok. Oh, besok belum masuk ya ini. Sudah. tadi sudah katanya bisanya jam 9 Kapan? Besok. Oh, padahal kemarin izinnya Senin, Selasa, Rabu mau nggak masuk karena Iya. masih ini kan duka toh. Oh, nggak tahu lah sih. Nunggu Oh, UAS. karena ada UAS mungkin ya. Iya. Oh, ya bisa jadi. Terus dia maksudnya? Itu berarti beliau nanti Juga tidak kompetensi ngisi lain. atau- Semuanya uji, semua dosen nurse kecuali Bu Tatit itu uji. Oh. itu Pak Ulfa terus Iya, iya tetap menguji ya. Meskipun tidak membimbing di semester 6, tapi tetap mengujinya tetap. Pada dasarnya semua dosen itu kan semuanya bisa kompetensi ya. Maksudnya meskipun saya ngajarnya gadar ya, di maternitas anak gitu kan ya bisa juga. Jadi ya tetap. Cuma emang Pak Ulfa nanti diplotkannya di semester 2 sama semester 4 ininya apa namanya membimbingnya. Karena ini hanya seminggu batasannya gitu ya, sehingga saya hanya memplotkan beberapa apa Pak Ulfa nggak ikut di semester ini gitu. Ya, karena beliau juga nggak bisa juga, tapi tetap uji semuanya, ujiannya di hari Jumat 2 sesi ya, karena hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 11, nanti jam 1 mulai lagi sampai jam berapa? Bangunnya jam setengah. berarti yang sesi 2 itu setelah Jumatan Bu. Ya. Ya, jadi kita semi OSCE ya, kemarin kan OSCE apa namanya OSCE bayangan ya. Jadi sudah mulai semi OSCE naik sedikit gitu ya. Ya, jadi prosedurnya gitu juga nanti. Nah, karena kalau yang OSCE kebetulan itu kan memang hanya di profesi gitu ya. Tapi untuk belajar ke situ juga. Untuk waktunya apa relatif menit? Waktunya 15 menit. Total 17 menit. Semua total Semua total satu kompetensi 17 menit. 1 menit perpindahan, 1 menit pembahasan soal, dan 15 menit di dalam. RJP Sawi ya. senam Senam. Setelah RJP istirahat Bu kalau bisa. Setelah RJP istirahat. Jadi janganlah sama senam soalnya kulnya geter loh ya Bu yang RJP dewasa. Istirahatnya setelah RJP. Ya. masa turun tangga itu geter sama setelah senam Habis itu satu. senamnya yang terakhir aja Oh, jadi jangan di ya oke. Kalau nggak gitu kognitif digangi kognitif gitu Bu. Biar nggak ngewel-ngewel bar RJP. Oh ya, jadi jangan RJP terus senam gitu ya. Ya Bu jangan sampai. Kalau bisa istirahat bar RJP. Apa ini kan apa namanya diskusi ya namanya diskusi. Iya. Daripada ada yang ngos-ngosan lali bar RJP. Ngewel-ngewel. Oke, terus saya juga nggak tahu nanti seperti sprinting dan bandaging kan ini kan bandaging itu apa masih ingat ya? Pembedanya apa tuh bandaging sama sprinting itu? Membalut itu namanya bandaging, sehingga makanya ada yang namanya elastic bandage. Jadi kalau bandaging itu kan berarti memakai itu ya splinting. Splinting itu kan bijai, ya. Jadi ada alat ya. Apa namanya? Pakai selang. Nah, untuk splinting dan bandaging gitu ya. Ini saya belum dapat soalnya dari Pak Sandi, maksudnya membutuhkan pasien ya atau hanya menggunakan phantom gitu, saya belum tahu. Jadi nanti saya umumkan lagi sebelum OSCE ya.
Jadi sebelum OSC tetap saya sampaikan fixnya bagaimana gitu ya. Yang penting kan kalian sudah tahu dulu kan kompetensi apa yang di OSC kan, supaya kalian bisa belajar gitu ya. Dengan catatan kalau sudah dikasih tahu berarti nanti nggak ada yang remedi loh ya. Ya. Kemudian kalau RJP jelas menggunakan pantol. Kemudian karena alat RJP-nya ini adalah sensitifnya agak susah gitu ya, itu kan nanti akan terkonek dengan laptopnya Pak Sandi, dan juga nanti akan ada instruksi gitu ya. Kalau misalnya kurang itu agak susah, pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu agak kurang. Iya, kurang dalam. Iya. Pas ventilasi juga kurang, tangannya nggak muat. Betul. Jadi silahkan ini mumpung ada waktu gitu ya, kalian pinjam buku siapa namanya Cici itu diindikan, karena kemarin paling banyak adalah itu kesalahannya di situ ya. Jadi kesalahannya di situ dan juga suaranya kurang keras gitu ya. Terus juga adalah tekniknya ya, teknik seperti contohnya letak bagaimana mengukur nadi ABCDE-nya itu, terus juga bagaimana look, feel, and listen-nya caranya, karena kayak di sinetron, ya kan, sinetron kan gitu ya. Terus gimana lagi, gini misalnya, ya contohnya. Tadinya Bu Sabrina bilangnya sih karena semuanya sudah digerontik gitu ya, sudah di luar gitu, di panti gitu kan, tapi tetap harus ada yang dioscekan dan juga harus ada yang didikan praktikan. Akhirnya hanya beberapa, jadi paling banyak tetap ada ya. Kemudian titik tumbuhan juga jangan lupa ya, look, feel, and listen itu pertama. Terus yang pelan suaranya, jadi ABCD. Terus sama juga kalau yang pembebasan jalan nafas lagi ya, berarti sama dengan menolong bayi terdekat ya, pastinya kan bagaimana backbone-nya gitu kan. Terus juga nanti saya sampaikan lagi kalau sudah ada soalnya ya. Jadi yang penting konsepnya sudah tahu ya. Karena hari ini adalah jam ini adalah untuk bandaging dan splinting gitu ya. Jadi kalian lebih enaknya karena sudah tahu tekniknya ya kan, perbedaannya. Nah, itu kalian mencoba dan mengeset waktunya. Karena agak ribet ya. Nah, agak ribetnya adalah ketika dan membidai itu kan take time gitu ya. Nah, berarti kalian belajarnya adalah melepaskan waktu pada saat membidai dan membalut. Nah, jadi nanti saya ini kan requestkan ke Pak Sandi, artinya di ekstremitas, mungkin hanya di ekstremitas tangan gitu ya, jadi nggak susah-susah. Atau yang kepala kalau misalnya balut, kalau misalnya bandage pakai elastik. Karena kemarin yang kita ini kan adalah nggak ada luka di kepala. Nanti jadi soalnya mungkin nanti saya sampaikan ke Pak Sandi. Kemudian kalau yang bidai ya, kalau nggak ekstremitas kaki ya tangan. Oh baik, pensiunnya mitelan. Biarkan suka kurang sama. Kemungkinan nanti paling enaknya pakai orang ya sebelumnya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, nanti kalau misalnya enaknya pakai orang kan berarti harus ada payung standar, kali nggak Mas Geri atau siapa nanti. Yang kurus aja. Oh yang kurus jalan. Oh masih tak Mas Wisco lah berarti ya. Ya. Lucu Mas Giri. Berarti nanti saya sampaikan ke Pak Sandi. Itu pakai payung standar, pakai pasien gitu ya. Terus juga nanti soalnya untuk yang balut kepala itu ya, kemudian juga
juga pembidayaan tangan, ekstremitas tangan atau kaki nanti udah buatkan Pak Sandi. Kan lebih mudah gitu loh. Ada yang mau ini lagi nggak? Apa? Bisa tanya? Oke, Feb. Maksudnya gimana? Kita mau gede. Ya kecuali itu ada fraktur nggak masalah kan? Kalau fraktur posisinya Nggak boleh. nggak boleh itu terus Iya. Ini memet tuh. Tetap karena tadi baliknya adalah apa aja ya, terus juga pembidayaannya ekstremitas aja ya. Jangan jajal